Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad dari kelas 11 Elektronika SBI. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video yang menjelaskan tutorial mendesain PCB wire tester menggunakan software Proteus. Di mana ini merupakan tugas dari mapel P3E atau kepanjangannya pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika dengan guru pengampu Bapak Budi Supriyanto STM PDT. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman sudah mendownload software Proteus. Kita buka langsung software Proteusnya. Perlu diperhatikan teman-teman mendownload Proteus ini dengan versi 8.12 ke atas. Mengapa demikian? Karena di versi tersebut terdapat fitur-fitur yang dapat membantu teman-teman atau mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah project. Nah, langkah awal dalam membuat project, kita tekan new project. Di sini kita dapat menamai project yang akan kita buat. Teman-teman bebas ingin menamainya apa, tapi di sini saya akan membuatnya dengan nama project 1 wire tester. Sini teman-teman bisa memilih ukuran dari skematik yang teman-teman akan buat nantinya. Saya pakai ukuran landscape A4. Lalu next. Teman-teman perlu merubah di sini ke create PCB layout. Di settingan default saja. Lalu next lagi. Next. Oke. Untuk membuat sebuah layout, tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuat sebuah skematiknya terlebih dahulu. Nah, langkah awal membuat skematik yaitu dengan mengambil komponen-komponen yang kita perlukan nantinya. Untuk mengambil komponennya, kita lihat di pojok kiri ini ada huruf P atau yang fungsinya untuk mengambil sebuah komponen. Komponen pertama yang perlu kita ambil yaitu sebuah IC op-amp yaitu 709. Teman-teman bisa tekan OK, atau di sini saya ada shortcut dengan cara mengklik 2 kali nantinya, sehingga teman-teman nggak perlu bolak-balik ke P ini atau tempat mengambil komponen. Komponen berikutnya yaitu sebuah dioda yang berjenis 1N4148 yang ini. Diklik 2 kali untuk shortcutnya. Lalu ada resistor. Saya pakai resistor yang minres 22 kilo ohm ini, karena umumnya resistor yang ada di pasaran menggunakan daya 0,6 watt. Jadi saya pakai yang kapasitasnya segitu. Kita klik 2 kali untuk shortcut mengambil komponennya. Komponen berikutnya yaitu ada T-block, terminal block ya. Kita pakai dua jenis terminal block, yaitu terminal block yang 2 kaki dan terminal block yang 3 kaki. Kita ambil keduanya dengan shortcut, klik 2 kali juga. Oke. Lalu kita akan mengambil sebuah trim pot. Trim pot yang kita pakai itu kodenya 3214J. Nah ini 3214J 100E. Kita pakai
Maaf, bukan trimmpot tapi trimmer ya, soalnya beda ukuran. Nah, trimmer yang kita pakai ukurannya yang segini untuk kita sesuaikan dengan layout yang kita akan buat nanti. Jadi saya pakai ukuran yang segini. Kita klik 2 kali. Nah, komponen yang terakhir ada LED. LED yang teman-teman pakai bebas warnanya apa. Di sini banyak variannya, mulai dari warna biru hingga ada yang warna aqua. Namun, LED yang berwarna ini atau LED yang bisa dijalankan saat kita membuat skematik tidak memiliki tampilan layout. Umumnya di sini untuk membuat sebuah layout harus ada tampilan yang bisa dipakai untuk layoutnya nanti. Nah, pada akhir pembuatan skematik saya akan menjelaskan atau membuat tutorialnya biar kita pakai komponen yang ini tapi tetap ada tampilan layoutnya. Kita pakai aja yang ini, saya pilihnya yang LED aqua. Kita ambil. Nah, untuk komponennya sudah semua, kita ambil part-partnya, tinggal kita susun satu persatu. Nah, di sini teman-teman bisa edit dulu nilai dari masing-masing komponennya. Resistor yang pertama itu tetap 22, resistor 2-nya itu 100 ohm, resistor 3-nya juga 22 kilo ohm. Untuk resistor 4-nya itu 1 kilo ohm, resistor 5-nya juga 1 kilo ohm. Nah, untuk trimmernya itu tetap saja pakai yang 10 atau bisa teman-teman edit 10 kilo ohm. Ada yang kurang nih, satu resistor di sini. Bentuknya seperti ini, kita rotate, lalu tambahkan lagi resistornya di sini sebagai R7-nya. Nah, yang R6-nya itu nilainya 470 kilo ohm dan R7-nya 470 ohm. Oke, seperti yang saya bilang tadi, LED yang kita ambil tadi itu tidak memiliki sebuah tampilan untuk di layoutnya nanti. Nah, kita bisa mengeditnya atau menambahkannya dengan cara kita klik kanan di komponennya, lalu klik packaging tool. Nah, teman-teman bisa klik add untuk menambahkan komponennya. Teman-teman cari LED. Nah, terlihat di sini LED yang di sini memiliki tampilan untuk layoutnya nanti. Kita bisa tambahkan ke LED aqua yang kita pakai tadi. Kita klik OK aja. Di sini kita sudah memiliki tampilannya. Nah, untuk menambahkan identitasnya, kita bisa menambahkan di kaki ini sebagai A atau anoda, dan ini K sebagai katodanya.
teman-teman tinggal assign package. Teman-teman bebas untuk menaruhnya di library yang mana aja. Saya tetap pakai yang library aktif sehingga untuk mencarinya lebih mudah. Kita save package. Yes. Oke. Nah, untuk peletakan dan nilai-nilai dari komponennya sudah kita sesuaikan. Tinggal kita hubungkan komponen-komponennya dengan menggunakan wire. Cara menghubungkannya, yang pertama kita perlu sebuah power. Maaf, bukan power, kita pakai yang input. Lalu di sini juga pakai input. Nah, untuk menghubungkannya dengan menggunakan wire, teman-teman bisa klik di ujung kaki sini atau di ujung kaki komponennya, klik sekali lalu tarik. Nah, untuk menghubungkan sebuah percabangan, teman-teman bisa klik di ujung kaki komponen, lalu klik di antara sebuah wire-nya. Nah, dan yang menghasilkan sebuah titik percabangan. Lakukan yang sama. Teman-teman perlu edit di sini dengan string A dan yang bawahnya itu string B. Lakukan yang sama di bagian kaki terminal blok yang 2 pin. Ini string A dan ini string B. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan nama teman-teman atau nama project teman-teman di skematik yang teman-teman buat sekarang. Saya namai dengan project tester. Untuk ukurannya teman-teman bisa edit di ukuran 0,15 dan di bold lalu di italic agar bagus. Kalau masih dirasa kecil, teman-teman bisa menggunakan di pojok kiri ini tanda seperti kursor. Teman-teman klik kanan lalu edit properties seperti ini. Dan menambahkan nama teman-teman.
seperti inilah tampilan dari skematik yang kita buat. Di sini skematiknya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke membuat atau merancang dari PCB layoutnya. Teman-teman tinggal bisa klik di kiri atas ini, ada sebuah seperti IC berwarna merah yang membawa kita ke bagian pembuatan sebuah layout. Perlu diingat, setiap komponen yang kita taruh di skematik yang memiliki tampilan layoutnya seperti yang kita cari tadi, yang LED. Nah, setiap memiliki tampilan layoutnya di pojok kanan sini. Kalau kita sudah taruh di skematiknya, otomatis kita bisa meletakkan komponennya nanti di bagian mendesain layoutnya. Jadi penting untuk menaruh komponen terlebih dahulu di skematik yang kita buat. Teman-teman bisa membuat sebuah border. Di kiri bawah ada bentuk persegi yang namanya 2D graphic box mode. Teman-teman ganti ke bagian board edge. Mengapa demikian? Karena fungsinya biar kita bisa melihat jalur-jalurnya nanti saat di mode 3D visual. Teman-teman tarik aja, tahan lalu tarik. Perlu diingat, kalau mau mengedit, biasakan menggantinya terlebih dahulu ke mode kursor ini. Teman-teman bisa klik kanan di sisi-sisi dari bordernya, lalu edit properties. Nah, untuk ukurannya kita pakai 5 cm atau 50 mili. Langkah selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah dimensi atau sebuah garis yang menandakan ukuran dari PCB yang kita buat. Di pojok kiri ini ada namanya dimension mode, teman-teman klik. Untuk modenya pakai yang bottom chopper. Teman-teman tarik dari ujung sini ke ujung lagi. Seperti yang di awal saya bilang tadi, Proteus versi 8.12 ini memiliki fitur tambahan yang dapat mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah project. Kita bisa pakai auto router dengan langkah pertama, yaitu di pojok kanan ada design rule manager. Teman-teman bisa klik, lalu net class-nya bisa diganti ke sinyal. Horizontal kita ganti ke bottom chopper. Lalu track style-nya teman-teman bebas mau pakai yang mana. Kalau saya pakai yang T30. Oke, teman-teman bisa lanjut saja. Nah, kita langsung saja ke auto placer. Pastikan semuanya terchecklist. Oke. Nah, setelah kita auto placer, peletakan komponennya masih agak berantakan. Kita perlu menyusunnya secara manual.
Sini saya mungkin akan percepat saja. Nah, kita udah selesai nih nyusun dan ngerapihin peletakan dari komponen-komponennya. Di sini terlihat si trimmernya ini kakinya berwarna merah. Itu tandanya peletakan tembaganya itu berkebalikan dari pin-pin yang lainnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengedit si pin trimmer ini satu persatu dengan cara klik kanan di salah satu pin trimmernya, lalu kita edit pin, kita ganti layernya menjadi button chopper. Lakukan hal yang sama ke tiap pin dari trimmer ini. Nah, masalah pertama sudah selesai. Kita bisa manfaatin fitur dari Proteus ini, yaitu auto router. Auto router ini bisa menghubungkan track-track yang ada di layout yang kita buat secara otomatis. Kita di pojok kanan atas ada lambang seperti wire, kita klik, itu adalah auto routernya. Kita bikin routing. Nah, untuk hasilnya ada beberapa hal yang perlu kita hindari saat membuat PCB dari si wire tester ini, yaitu jangan sampai kita melewati tracknya di sela-sela IC ini. Itu adalah hal yang perlu kita hindari. Jadi untuk mengakalinya, kita perlu melakukan manual tracking atau menghubungkan tracknya secara manual, tapi tidak semuanya, hanya beberapa yang menjadi sumber masalahnya. Seperti yang dilihat, sumber masalah kita ada terletak pada si trimmernya ini. Kaki trimmernya ini ingin melewati kaki trimmernya itu tertutup oleh track lain, sehingga dia terpaksa melewati celah dari IC ini. Yang perlu kita lakukan yaitu undo dulu. Nah, kita menghubungkan track dari pin si trimmer secara manual. Jadi setelah trimmernya memiliki tracknya tersendiri, otomatis kita akan menggunakan auto router lagi. Nah, di hasilnya nanti si sumber masalah yaitu track pada trimmernya itu sudah selesai, kita nggak punya sumber masalah lagi. Otomatis tracknya kemungkinan besar tidak akan melewati IC ini lagi. Kita boleh coba secara manual dulu. Oh iya teman-teman, peletakan komponen
tiap komponen. Misalkan si R3-nya ini kan memiliki 2 pin. Pin satunya jika kita balik ke sini menjadi pin satunya di sini, itu sangat berpengaruh ke hasil tracknya nanti. Di sini saya lihat bahwa lebih efisiensi jika saya membalik kedua resistor ini 180 derajat. Bukan memirrorkannya ya, tapi dibalik 180 derajat. Kita klik kanan, lalu pilih rotate 180 degrees. Lakukan yang sama ke R6 nya. Kita lanjut hubungi lagi kaki dari si trimmer ini. Oke, kaki trimmernya sudah terhubung semua. Kita boleh coba lanjut lagi pakai auto routernya. Bikin routing. Nah, berarti ada sumber masalah baru nih, teman-teman, di kaki duanya ini. Gak perlu panik, kita balik lagi. Kita coba hapus ini, kita auto routerkan. Nah, teman-teman bisa lihat sumber masalah yang pertama tadi, yaitu track yang tidak boleh melewati celah IC sudah tidak ada lagi. Kita hanya perlu merapikan track-track ini. Kita lihat dari tracknya, apakah ini sudah paling efisien atau masih bisa kita lakukan auto routing lagi. Terlihat di sini ada beberapa track yang saya kira sepertinya bisa diakali, sehingga tidak perlu melewati pin antar pin seperti ini, yaitu pada kaki di terminal blok yang 3 pin. Saya coba hapus, lalu hapus lagi, kita pakai auto routernya lagi. Untuk merapikan yang seperti ini sifatnya hanya opsional. Saya rapikan agar terlihat lebih rapi dan mudah dalam menganalisa jalur-jalur tracknya. Kira-kira untuk kerapiannya cukup seperti ini. Oke, jadi yang awalnya kita memiliki 2 sumber masalah, ada tiga sumber masalah, yaitu masalah pertama, kita nggak boleh lewati track di sela-sela IC. Kedua, kita sebaiknya menghindari beberapa, atau kalau jika ada kemungkinan, kita bisa mengakali untuk tidak melewati track di celah-celah pin seperti ini. Sebaiknya kita lakukan agar saat pengeboran di pembuatan PCB nanti kita tidak merusak si tracknya nanti. Lalu masalah yang ketiga yaitu kerapian dari jarak antar tracknya. Kenapa demikian? Karena mungkin aja ada kemungkinan saja ada beberapa kemungkinan ketika kita sedang solder atau sedang mencetaknya di printer, kemungkinan track yang terlalu dekat
bisa saja menyatu dan mengakibatkan treknya menjadi short atau arus pendek. Atau saat mungkin kita solder, timah yang kita solder mungkin saja malah menyatukan kedua trek yang seharusnya tidak bersatu. Nah, ini hasil akhir dari jalur-jalur trek yang saya buat. Teman-teman bisa menambahkan sebuah lapisan pada PCB yang teman-teman buat dengan cara di pojok kiri ada zone mode dan bisa ditarik seperti membuat border tadi. Teman-teman pilih layernya itu bottom chopper, lalu untuk ukurannya saya pakai 0,20 TH. Oke, kita masih bisa edit. Mungkin 20 TH agar lebih lebar. Ya, pakai 20 TH saja teman-teman. Oke, ini hasil dari lapisan yang kita buat. Kita perlu beberapa pin yang akan kita ganti atau kita rubah, yaitu yang pertama yaitu pin dari terminal bloknya. Nah, dengan begitu manfaat dari kita mengganti pin ini, yang pertama, saat pembubaran kita lebih mudah atau tidak merusak dari tembaga yang nantinya digunakan untuk menyolder. Lalu kemudian kita lebih mudah dalam penyolderan karena tembaga yang kita punya itu sedikit lebih lebar. Jadi penyerapan atau perekatan komponen dengan timahnya nanti jadi lebih mudah. Yang perlu teman-teman lakukan jika ingin mencetaknya ke printer lalu menempelkannya ke sebuah PCB, teman-teman lihat di bagian kiri ada tulisan output. Teman-teman cari export grafik, lalu pilih export Adobe PDF file. Teman-teman hanya perlu centang yang bottom saja. Nah, teman-teman tinggal bisa tekan OK. Inilah bentuk print hasil yang kita buat tadi. Lalu bagaimana jika kita sudah memprintnya atau sudah kita tempelkan hasil printan ini ke sebuah PCB? Bagaimana hasilnya jika dilihat secara
3 dimensi. Kita bisa di bagian pojok kiri ada 3 dimensi visual. Nah, seperti ini tampilan jika teman-teman sudah mencetaknya lalu melarutkannya di PCB yang teman-teman akan buat nanti. Lalu tracknya akan terlihat seperti ini. Mungkin itu hasil dari desain PCB yang saya buat. Mungkin ada beberapa track yang saya kurang lihat seperti ini, yang terlalu dempet dengan pin. Nantinya teman-teman perlu lebih fokus lagi, yaitu bisa diganti satu persatu. Kalau misalkan terlalu dempet, dengan klik kanan lalu change track style, mungkin bisa dikecilin lagi ukurannya jadi 15 atau ke 20. Sehingga tracknya tidak terlalu dempet dengan pin dari komponen yang lainnya. Itu saja dari saya. Jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian dari video yang saya buat ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Aryo Ahmad, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.